menolong. Mungkin 2.000 saya kira ya, Wak. Ya katakanlah nggak sampai 4.000, tapi 2.000 sampai 4.000 pasti jadi korban. Karena mengerikan, Pak. Ada yang itu yang dikatakan oleh Christian Prince, bahwa ada wanita yang alat kelaminnya ditembak juga. Nah, itulah betapa biadabnya Al-Qaeda dan Jabhat al-Nusranya si Al-Jolani ini gitu. Jadi terlepas dari mereka sama mereka saling bantai, ya dua-duanya juga sama-sama tidak suka Israel gitu. Sama-sama membenci Yahudi. Tetapi dalam hal ini, ya kasihan juga jadi korban. Nah, yang menjadi catatan penting, berita yang ditutupin adalah, ternyata yang dibantai oleh Al-Qaeda ataupun New Syrian Army ataupun si Al-Jolani ini, termasuk juga orang-orang Kristen Maronit yang ada di Suriah. Jadi ada 2.000 Kristen itu sekarang mengalami, nggak tahu apa sebagian sudah mati atau masih hidup. Itu juga dibantai, digenosida oleh Al-Jolani ini, oleh pemerintah Suriah yang baru ini. Nah, akhirnya baru kali ini Dewan Keamanan PBB itu mengutuk pemerintah Suriah yang baru, yang tadinya masih omong untuk lewat, ini kan guru besar juga kan. Silakan Om Bung, hajar saja Om Bung. Suara Pak Paul. Merdu ya. Wah, ini perkembangan dari mulai kemarin malam ini memang menarik ya. Kalau kita lihat, ya menarik karena begini. Ya, pemberitaan di Indonesia Konoha ini kan mengatakan bahwa terjadi upaya perlawanan dari kelompok pro Assad kepada pemerintahan Suriah yang baru, ya, yang dipimpin sama Ahmad Al-Shara atau yang biasa disebut sebagai Al-Jolani ini kan gitu kan. Jadi sekarang kepalsuan pemberitaan di Indonesia ini mengatakan bahwa ini perang saudara. Tetapi saya perhatikan tadi pagi Christian Prince dengan update berita yang paling rahasia sekalipun dibuka, yang ada adalah milisi atau tentara New Syrian Army yang dipimpin oleh Al-Jolani itu masuk dan menembaki warga sipil suku Alawid, warga sipil Syiah gitu ya. Mereka masuk ke sana dan melakukan, inilah yang namanya genosida. Genosida terhadap siapa? Terhadap Syiah gitu ya. Terhadap suku Syiah Alawid. Nah, jadi akhirnya Al-Jolani dan pemerintahan Syrian yang baru ini terbuka kedoknya. Dulu orang-orang di barat maupun sebagian orang-orang Kristen mengatakan, hore, Assad sudah jatuh dan digantikan oleh ini kelompok pemberontak Suriah. Tapi jangan lupa bahwa Al-Jolani ini adalah anggota Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra ini adalah sempalan ataupun pecahan dari Al-Qaeda yang ada di Suriah. Kita tahu Al-Qaeda kan peristiwa ini, peristiwa pesawat yang menabrak menara kembar. Jadi bagaimanapun, kalau kita lihat si Al-Jolani ini, dia tetap teroris, tetap jihadis teroris. Kenapa? Kalau dulu dia berpakaian, mungkin pakai daster, kemudian pakai kefia dan pakai tutup muka. Kalau sekarang dia teroris yang berpakaian jas gitu ya, meskipun janggutnya masih panjang gitu. Dia tetap teroris gitu. Nah, dari beberapa media ada yang mengatakan korban orang sipil yang dibunuh itu 1.000, tapi dari sumber lain ada yang mengatakan 4.000 dari TBN Israel. Ada juga yang mengatakan 2.000 karena ini bukan perang sesama milisi, bukan perang sesama milisi Syiah melawan milisi Sunni, tetapi adalah pembantaian yang dilakukan oleh milisi Sunni yang dipimpin oleh Al-Jolani terhadap suku Alawid. Jadi kita tahu sebenarnya Alawid ini bagian dari Syiah ya, suku Alawid. Cuman kalau kita lihat dia lebih, ya ada sedikit perbedaan dengan Syiah yang ada di Iran. Tetapi bagaimanapun kedekatan mereka dengan Iran itu cukup dekat lah ya, walaupun secara etnis berbeda. Jadi banyak orang
menggolongkan bahwa Syiah Alawid ini masih Islam, atau ada yang mengatakan bahwa itu bukan Islam. Tapi kalau ngelihat kedekatannya dengan teologi Syiah yang ada di Iran, itu ya sebenarnya sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Syiah Alawid itu adanya di sepanjang pesisir Suriah, terutama di kota Latakia. Latakia itu bekas pelabuhan kuno yang ada di pinggir pantai. Nah, mereka ini tinggal di situ, terpaksa mengungsi ke bekas pangkalan-pangkalan Rusia yang ada, tapi itu pun tidak menolong. Mungkin 2.000 saya kira ya, Wak. Ya katakanlah nggak sampai 4.000, tapi 2.000 sampai 4.000 pasti jadi korban. Karena mengerikan, Pak. Ada yang dikatakan oleh Christian Prince, bahwa ada wanita yang alat kelaminnya ditembak juga. Nah, itulah betapa biadabnya Al-Qaeda dan Jabhat al-Nusranya si Al-Jolani ini gitu. Jadi terlepas dari mereka sama mereka saling bantai, ya dua-duanya juga sama-sama tidak suka Israel gitu. Sama-sama membenci Yahudi. Tetapi dalam hal ini ya kasihan juga jadi korban. Nah, yang menjadi catatan penting, berita yang ditutupin adalah ternyata yang dibantai oleh Al-Qaeda ataupun New Syrian Army ataupun si Al-Jolani ini termasuk juga orang-orang Kristen Maronit yang ada di Suriah. Jadi ada 2.000 Kristen itu sekarang mengalami, nggak tahu apa sebagian sudah mati atau masih hidup. Itu juga dibantai, digenosida oleh Al-Jolani ini, oleh pemerintah Suriah yang baru ini. Nah, akhirnya baru kali ini Dewan Keamanan PBB itu mengutuk pemerintah Suriah yang baru, yang tadinya orang berharap bahwa pemerintahan Suriah yang baru ini akan membawa perdamaian di Suriah. Tetapi ini kelihatannya nasibnya sama dengan Irak. Ketika Irak diserbu oleh Amerika, pemerintahan Saddam Hussein jatuh, bukannya malah Irak semakin baik, sekarang Irak dikuasai oleh kelompok-kelompok teror radikal, maupun yang Syiah maupun yang Sunni. Nah, ini juga sama terjadi di Suriah ini. Sekarang yang berkuasa adalah kelompok Sunni. Jadi mereka melakukan pembalasan dendam, melakukan pembantaian terhadap siapa? Terhadap yang aliran Syiah, yang mazhab Syiah, terutama yang suku Alawid ini. Tapi jangan lupa, kebencian mereka terhadap Kristen itu nggak akan berkurang. Ada juga orang Kristen yang terbantai. Tadi salah seorang penginjil yang diwawancarai oleh CBN, TV Kristen yang di Timur Tengah, itu mengatakan, oh, nggak sedikit orang Kristen yang jadi korban. Tapi ini beritanya nggak dipublikasi di berita-berita di Konoha ini gitu. Nah, jadi terbukti bahwa memang pemerintah Al-Jolani ini adalah teroris dan didukung oleh Turki dan Saudi Arabia. Jadi artinya ya mereka lah yang mendanai si Al-Jolani atau Ahmad Al-Sara ini untuk merebut dan menggulingkan siapa? Menggulingkan si Bashar al-Assad. Tetapi bukannya Suriah makin membaik, tapi makin memburuk. Nah, yang kedua, saya baru mengerti kenapa Israel mengambil dataran tinggi Golan seluruhnya sesudah kemarin Bashar al-Assad jatuh. Tadinya kan menurut perjanjian tahun 1974, perjanjian damai antara Israel dengan Suriah, itu garis alfa dari dataran tinggi Golan itu dibagi. Garis alfa itu adalah pos-pos tentara Israel, kemudian di tengahnya adalah daerah tak bertuan istilahnya, zona netral. Kemudian garis beta itu adalah pasukannya dulu bukan Bashar al-Assad, bapaknya dia, Hafez al-Assad. Nah, itu adalah pasukan Suriah. Nah, tujuannya di tengah-tengah itu baru ada pasukan, bukan UNIFIL ya, tapi ada istilahnya sendiri pasukan PBB yang ditempatkan di sana, tapi ya bukan dalam jumlah yang besar, hanya beberapa pos pengamatan aja. Nah, ternyata memang ketika Bashar al-Assad jatuh, Israel langsung mengambil tindakan cepat, ya, gerak cepat dia, gercep gitu, mengambil zona netral ini, kemudian masuk ya ke garis beta yang tadinya pos itu ditempati oleh tentara Suriah. Tentara Suriahnya yang pendukung Bashar al-Assadnya lari. Kenapa? Karena mereka takut dibunuh oleh Al-Jolani dan teman-teman ini, kelompok Al-Qaeda ini. Nah, ternyata sekarang
sudah terbukti bahwa Israel memang harus menciptakan suatu buffer zone di perbatasannya dengan Suriah. Karena apa? Israel tidak pernah percaya dengan pemerintahan Suriah yang baru. Nah, perkembangan terakhir juga, ini kan sudah terjadi pembunuhan oleh Al-Jolani dan pemerintah Suriah terhadap Syiah Alawid dan orang-orang Kristen Suriah. Sekarang yang justru takut mengalami perlakuan yang sama adalah suku Druze yang ada di selatan. Jadi ada 3 kota besar di selatan Damaskus itu sebenarnya secara de facto adalah ditempati oleh suku Druze. Misalnya kalau kita lihat di peta, itu daerah kota Kontra'a, kota Dara'a sama Suwaida, itu adalah kota-kota milik Druze. Nah, oleh sebab itu beberapa 2 hari yang lalu Netanyahu pernah mengatakan tidak boleh ada kegiatan militer Suriah di wilayah selatan Damaskus. Kenapa? Mungkin intelijen Israel sudah melihat bahwa sebentar lagi pasukan Suriah yang baru ini akan melakukan pembunuhan massal terhadap kelompok-kelompok minoritas yang selama ini mungkin melakukan perlawanan terhadap mereka, atau si kelompoknya si Ahmad Al-Shara ini mau betul-betul menghilangkan lawan politiknya gitu ya. Nah, kemudian pimpinannya Druze itu minta tolong kepada Netanyahu, minta perlindungan gitu, dan Israel kelihatannya mau memberikan perlindungan kepada suku Druze. Nah, andai kata memang suku Druze akan dibantai nantinya, kemungkinan besar Israel pasukannya akan masuk ke Suriah Selatan sampai ke selatan Damaskus ya, ke selatan wilayah kota Damaskus, mengambil alih itu. Nah, tergantung sekarang keputusannya. Ada sebagian orang Druze ini mau bergabung menjadi warga negara Israel, tapi ada kecenderungan juga mau mendirikan negara sendiri, negara Druze gitu ya. Kalau kita lihat kan suku Druze ini ada di 3 negara, di Libanon, di Suriah paling banyak, dan juga di Israel ya. Jadi ada di 3 negara mereka. Ada juga sebagian di Irak sedikit ya. Nah, bisa jadi nanti kalau andaikan suku Druze ini terancam, Israel akan membantu Druze. Karena tadi saya lihat juga sudah ada pembentukan milisi atau front pasukan militer suku Druze di kota Suwaida, itu salah satu kota besarnya. Karena mengantisipasi serangan teroris Al-Qaeda ini. Nah, itu yang akan kita lihat nanti ke depannya gitu ya. Bagi Israel, kepentingan Israel di situ, kalaupun di situ ada berdiri negara Druze yang baru, bagi Israel itu semacam buffer zone. Bagi dia, buffer zone artinya yang membatasi dia dengan, di utara itu kan ada berbagai kelompok. Ada kelompok teroris ISIS, ada kelompok Al-Qaeda, ada Kurdi. Taruhlah Kurdi nggak begitu menjadi ancaman bagi Israel karena Kurdi itu dikendalikan oleh NATO dan Amerika gitu ya, yang di timur laut. Tetapi terbukti sekarang Ini udah bisa connect Om Bung Toba atau saya nih? Yang mati Om Bung Toba atau saya ya? Tolong yang lain kasih respon. Halo. Ompung, Pak. Iya, Ompung Toba. Ompung ya? Lewat ya. Ompung. Posisinya orang Kristen. Mati tadi. Suaranya mati tadi sekitar 2 menit. Iya. Mana tadi Pak terakhir? Milisi terus. Ya, milisi Druze sudah dibentuk untuk. Ya, lanjut. Loh, hilang lagi. Hilang lagi. Tapi ini serem ya. Ini kan memang si Basat ini kan bagian dari negara Israel. Halo? Ya, mungkin geser dikit. Ya. Tadi begitu milisi Druze gitu. Ya, apakah menjadi bagian dari negara Israel atau membentuk negara sendiri? Nah, gitu kira-kira Pak Paul. Nah, jadi ya kita tidak tahu
Hari ini PBB suka tidak terpaksa harus mengutuk pemerintahan Suriah yang baru. Dewan Keamanan PBB biasanya kan kerjanya cuma ngutukin Israel, Pak Paul. Tapi hari ini yang jelas bahwa ini terjadi pembunuhan dari militer Suriah yang baru terhadap rakyat sipil. Ya, bayangkan ada yang diceritakan oleh Christian Prince tadi pagi, saya lihat siarannya, bahwa ada wanita yang alat kelaminnya ditembak gitu ya, diperkosa, diarak keliling-keliling jalan, sama yang terjadi dengan yang di inilah, sama yang terjadi dengan yang di Gaza gitu. Jadi dengan yang di Gaza. Jadi ya mudah-mudahan ini nggak berlanjut, dalam arti begini, tujuannya Al-Qaeda ini adalah menghancurkan dan menggenosida orang Syiah, Alawid, dan orang Kristen Libanon, orang Kristen Suriah, juga orang Druze yang ada di selatan. Taruhlah Druze mungkin jauh lebih kuat karena dia kan cukup banyak jumlahnya di wilayah Damaskus, di selatan Damaskus itu cukup banyak, dan mereka itu suku Druze ini termasuk suku bangsa petarung juga, Pak Pul. Jadi banyak dari tentara IDF ini rupanya asalnya dari suku Druze. Oleh sebab itu negara Israel berhutang budi kepada suku Druze. Karena suku Druze yang ada di wilayah negara Israel itu mengikuti semua aturan sebagai warga negara. Kan di Israel ini kan warga negaranya kan harus ada wajib militer ya, harus dinas militer. Nah, suku Druze mengikuti itu semua. Jadi ada hutang budi negara Israel kepada bangsa Druze. Jadi pasti kalau ada terjadi apa-apa dengan bangsa Druze, pasti Israel akan bergerak melindungi gitu. Nah, itu dulu sementara Pak Paul. Mungkin kalau bahas mengenai Iran atau yang lain mungkin nanti terlalu panjang nanti. Mungkin teman-teman yang bisa bicara. Sampai sini dulu. Karena memang saat ini kan Syria ini kan yang salah satu negara yang paling lemah, tapi jadi telenan kan, jadi telenan sama Israel kan, orang proksi kan, jadi proksinya Iran untuk melawan Israel. Sementara ya sebenarnya Syria ini udah habis-habisan, udah kere bener ya. Nah, dengan naiknya Basyat waktu itu menghasilkan jutaan ya, mungkin ya sekitar 6 juta pengungsi Syria ya, mungkin ya. Karena total ada 20 juta imigran atau pencari suaka, imigran pencari suaka yang ada di Eropa, yang 11 juta ada di Jerman. Dulu pernah kita bahas ya. Nah, udah pernah Pak. Ya, yang 6 juta ini dari ya kemungkinan ya. Jadi sepertiga refugee dari Syria, yang lain campur ya, dari Irak, dari Iran sekarang udah nggak banyak ya, Iran udah nggak banyak karena mereka sekarang ditutup ya, visa ke Eropa ditutup. Jadi Iran kalau masuk ke sini ya harus lewat darat, kasihan ya orang-orang Iran ini. Nah, yang Syria ini ya, kenapa masih bisa masuk? Itu aneh. Kenapa masih bisa masuk? Nah, mereka lewat laut ya, karena ada agennya. Dan mereka kalau masuk sini itu beramai-ramai. Nah, kelihatannya yang lolos itu ya dari Turki. Kelihatannya itu ya, dari Turki itu lolosnya dari Turki semua. Terus mereka naik kapal. Ya, mereka jalan sampai ke Turki, terus ya mereka naik kapal, terus mereka terdampar rame-rame di Malta atau di daerah Yunani atau di daerah Spanyol, lalu mereka masuk ya, nyerusup gitu ya. Itu serem sekali itu ya. Nah, si Turki ini memang biangnya yang ngirim-ngirim orang-orang Islam ini ke Eropa, terutama orang-orang Syria kan. Dan kebanyakan mereka, kalau dilihat-lihat ya, sekarang ini kan terjadi beberapa kali pembunuhan, ini kan orang Syria semua pelakunya nih. Ya, rata-rata nih orang-orang ini memang sangat terlatih membunuh kelihatannya ya. Membunuh itu biasa buat mereka ya. Gila ya. Oke, mungkin yang lain mungkin ada yang mau lanjutin lagi ya. Tapi yang jelas ya, ini 1000 ini mau itu rekayasa lah, mau itu ketidakpuasan, tapi yang jelas ini adalah sebuah genosida ya. 1000 itu banyak saudara ya. 1000 itu banyak. Dan ini baru betul-betul genosida Pak Paul. Ya, dan itu disengaja lagi. Ini kan disengaja sebetulnya. Disengaja Oleh pasukannya si jenderal yang baru HTS ini kan. Jenderalnya HTS yang baru ini.
Dan yang paling serem ini, wanita-wanita itu ditelanjangin, disuruh baris, ditembakin ya. Gila ya, ini memang gila bener. Ditembakin di Atau, bagian tertentu lagi Pak Paul. ya sengaja. Jadi sekarang pemerintah Eropa mau mulangin para imigran ini. Imigran ini kan lari dari Arsyad kan. Dapat kan harusnya imigran ini setuju dengan orang ini kan. Nah ini sekarang lagi puyeng orang-orang Syria nih kemarin ya. Sudah mulai jarang ada orang Syria di tempat-tempat umum kalau kita lihat. Kan dipulangin, dijemputin, dipulangin ya. Makanya panik kemudian terjadi pembunuhan lagi ya. Tapi justru dengan pembunuhan itu membuat orang-orang Eropa ini makin kenceng ya. Ini satu asilum asil onvangen sentrum itu ini ya, onvangen sentrum itu adalah camp penerimaan asilum ditutup ya. Ada satu satu ACC ditutup pokoknya ya, satu camp ditutup yang di Belanda. Yang di Jerman tahu udah berapa banyak tuh ditutup ya. Artinya mereka udah benar-benar bersih-bersih. Sudah benar-benar mau bersih-bersih. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya, yang lain ya. Iya, yang lanjut dulu Pak Paul. Apa? Ini Anda masih mau jadi Islam, Anda mau tolol dan sial berarti itu saking gobloknya.